Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih dalam keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan selamat hari Minggu buat sidang jemaat. Shalom yang saya kasih dalam Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu menjaga kami hari demi hari. Tuhan juga yang selalu membimbing, menuntun kami, mencukupi setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan, dan hidup kami dipenuhi dengan segala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami akan mendengarkan sabda kebenaran dari firman-Mu. Buat firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai jemaat Shalom dan orang yang percaya selalu bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang banyak, karena kami ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bagi orang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8, dengan tema kita pada hari ini adalah Akulah pokok anggur yang benar. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari pokoknya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang oleh barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini di Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga sering mengatakan bahwa pokok anggur itu bukanlah Yesus, tetapi pada saat itu Dia mengatakan bahwa orang Israel. Itu kita bisa lihat di dalam Hosea 10, Yesaya 5, Yeremia 2, ada bahkan Yeskiel pasal 15. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan dalam tradisi Perjanjian Lama, seringkali yang dinyatakan tentang Israel sebagai kebun anggur adalah kalimat-kalimat penghakiman. Di sini kita bisa melihat di dalam Yesaya 5 ayat yang 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Sebab Yesus Kristus berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Sebab sistem Perjanjian Lama, supaya kita dapat berbuah, maka kita harus melakukan banyak cara. Dan maksud dari perkataan Yesus itu adalah Dia akan melakukan apa yang bangsa Israel tidak bisa lakukan, dan menyelesaikan apa yang bangsa Israel tidak dapat selesaikan, serta memberikan apa yang tidak pernah mereka miliki dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama, bahwa bangsa Israel itu diumpamakan seperti anggur, tetapi karena mereka tidak berbuah dan mereka tidak mampu menghasilkan seperti apa yang Tuhan mau, maka di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting
padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, atau dalam bahasa aslinya auro atau lift up atau diangkat, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan kepada kita sebagai orang-orang yang pilihan Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terhakimi. Kenapa? Karena ketika kita baca atau ketika kita mendengar, banyak orang berkata bahwa kalau engkau tidak berbuah, maka engkau akan dipotongnya dan dibuangnya. Ternyata kata asli dipotong ini adalah auro. Kata ini artinya bukan dipotong, tetapi kita dibersihkannya, diangkat, serta diikatnya pada cabang yang lain. Supaya apa? Supaya ranting tersebut dapat menerima sinar matahari, menjadikannya lebih sehat dan dapat berbuah. Dan dengan kata lain, ketika kita tidak tinggal dalam Tuhan, dan ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita tidak menghasilkan buah, maka Tuhan akan membersihkan kita. Artinya Tuhan akan menyadarkan kita sehingga kita juga dipimpin Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi sehat secara jasmani dan rohani. Dan di sini juga Tuhan katakan bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka membuang kita. Orang berpikir kalau mereka melakukan kesalahan, jatuh dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong hubungan dan membuang mereka atau kita. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan atas kita. Ia tidak pernah membuang kita karena kesalahan dosa kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Kenapa? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengambil inisiatif bahwa dia mati di atas kayu salib. Bahkan bukan hanya mati di atas kayu salib, dia bangkit kembali untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa Yesus tidak mau kita hilang. Yesus mau kita kembali. Yesus mau kita selalu ada di dalam Dia. Kenapa? Karena kita juga tahu bahwa Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita sebagai orang pilihan Tuhan yang telah diangkat Tuhan dari lumpur dosa atau dari penghukuman menjadi kepada hidup yang benar, artinya Tuhan telah memilih kita. Artinya tidak salah pilihan Tuhan itu, hanya terkadang kita yang merasa bahwa diri kita itu tidak layak, tidak bisa dan sebagainya, tetapi Tuhan telah melayakkan kita untuk menjadi anaknya. Kalau kita melihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 3 dan 5, dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kamu dengar kukatakan kepada kamu, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, itu menunjukkan bahwa yang menaruh pokok anggur itu adalah Yesus sendiri, di mana bukan kita yang memilih, tetapi Dia yang telah memilih kita. Sayangnya begitu banyak orang Kristen dan lahir baru namun berusaha untuk menjadi pokok anggur, ingin menghasilkan buah sendiri, ingin mengerjakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, atau dalam arti kata tanpa kita lengket kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Sebagai ranting kita harus selalu nempel kepada pokok anggur itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak nempel pokok anggur itu, udah otomatis kita secara pelan-pelan kita akan mati. Hal yang sama juga dengan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, lama-lama kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, lama-lama iman kita juga akan memudar, dan akhirnya apa? Kita menjauh daripada Tuhan dan hidup kita akan kembali lagi kepada hidup yang lama. Karena Tuhan mengatakan bahwa ketika kita sebagai ranting, kita harus tetap tinggal pada batang itu, sehingga apa? Sehingga kita bisa subur, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa kita akan menghasilkan berbagai macam buah. Buah sukacita, buah kegembiraan, buah damai sejahtera dan sebagainya, buah kasih dan sebagainya. Bahkan yang ada adalah buah-buah roh, itulah yang akan kita hasilkan ketika kita tetap nempel dan tetap tinggal di dalam pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Sebab itu kita
ditetapkan menjadi ranting dan jangan berusaha menjadi pokok anggur. Kenapa? Karena yang menjadi pokok anggur adalah Yesus. Kadang-kadang ini yang menjadi masalah bagi kita. Kita ingin berusaha menjadi pokok anggur. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menghasilkan yang maksimal. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa dari awal kejadian, maka dosa pertama yang dilakukan Adam dan Hawa adalah dibohongi iblis bahwa kalau makan buah ini mereka akan sama seperti Tuhan. Padahal mereka itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kebohongan terbesar yang iblis berusaha melakukan dalam gereja di akhir zaman ini adalah kita disuruh melakukan sesuatu yang semestinya kita sudah punya di dalam Kristus. Sebab kita tidak bisa rest. Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam Yesus karena dialah tempat yang aman di mana kita bisa bersandar, di mana kita bisa beristirahat, di mana kita bisa merasakan kedamaian, di mana kita bisa merasakan ketenangan, di mana kita bisa merasakan kepuasan, di mana kita juga bisa meletakkan penguasaan diri kita ketika kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal itu juga bukan berupaya kita berusaha, tetapi menerima. Dan sebelum kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan atau berbuah, maka kita perlu menerima. Artinya Bapak Ibu Saudara yang saksikan Tuhan, kita bukan mencari, tetapi kita memang sudah tinggal di dalam Yesus. Tinggal kita mengembangkan, tinggal kita menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita juga tahu bahwa 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada kita Bapak Ibu semua, marilah kita, yang kita banggakan bukan diri kita, yang kita banggakan bukan hasil kerja kita, yang kita banggakan bukan apa yang kita punya, tetapi yang patut kita banggakan, yang patut kita agungkan, yang patut kita naungkan, yang patut kita ceritakan adalah kebesaran, kemuliaan, dengan kehebatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kenapa? Karena apa yang kita buat itu hanya untuk kemuliaan Yesus, atau karena keberhasilan kita itu hanya salah satu bukti bahwa Yesus itu hebat sehingga Dia membuat kita berhasil. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak kita semua, mari kita selalu tinggal kepada pokok anggur itu, atau dengan kata lain, mari kita selalu tinggal di dalam Yesus. Maka ketika kita tinggal dalam Yesus, kita akan bisa melewati setiap masalah demi masalah yang kita alami hari-hari kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Bapa, buat kebaikan dan kebesaran yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus tinggal di dalam Tuhan sehingga kami bisa menghasilkan buah, itu buah roh itu Bapa, itu damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Oleh karena itu Bapa, berikanlah kepada kami bimbingan, tuntunan sehingga kami selalu bisa menjadi ranting yang menempel pada pokok anggur itu. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi materaikanlah firman-Mu di dalam hidup kami, bahkan di dalam hidup jemaat Shalom. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kedamaian, ketenangan dan damai sejahtera, sukacita Allah akan mengalir dalam kehidupan kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.